itu kan 20 jam itu kan bikin sakit kan dan memiliki potensi tidak baik. Jadi itu nanti kita larang. Itu 40 jam per minggu dan harus 8 jam per hari untuk 5 hari kerja, atau kalau 6 jam. Dr. Mita dan juga beberapa pihak lainnya. Pertama-tama kami Kementerian Kesehatan tentu menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya salah seorang dokter yang mengikuti program internship kedokteran Indonesia di Jambi. Ini menjadi perhatian serius dari pemerintah untuk menyikapi dan mengevaluasi pelaksanaan internship kedokteran di Indonesia. Kemudian sebagai tindak lanjut dari peristiwa tersebut, Kementerian Kesehatan telah membentuk tim investigasi untuk mengetahui secara menyeluruh pelaksanaan program di internship di Indonesia, khususnya di Jambi. Dan kemarin Pak Menteri Kesehatan juga sudah hadir langsung ke Rumah Sakit Daud Arif di Kuala Tungkal, Jambi, untuk mengetahui kondisi langsung di lapangan dan juga berdialog dengan beberapa dokter internship, pihak rumah sakit dan pemerintah daerah. Dan siang hari ini Kementerian Kesehatan mengadakan konferensi pers untuk menyampaikan hasil investigasi tersebut dan juga menyampaikan langkah-langkah perbaikan program internship kedokteran ke depan agar berjalan lebih baik. Untuk itu kesempatan pertama kami berikan kepada Pak Menteri Kesehatan, dipersilakan Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya di kesempatan ini didampingi oleh Dr. Dante sebagai Wamen Kesehatan, ada juga Ibu Dirjen SDM Kesehatan, nanti juga ada Pak PLT Irjen yang hadir di sini. Saya juga minta Pak Sundoyo sebagai Ketua Majelis Disiplin Profesi, dan juga ada orang tua ya, almarhumah, karena tadi pagi kita juga sempat bicara. Saya tadi rencana mau juga menengok dari Jambi ke sana, tapi jaraknya agak jauh ya untuk bisa ke Oku. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sindo, kita ketemu lagi di The Comment. Sore ini saya ditemenin sama Feby. Feb, halo. Dunia kedokteran Indonesia sedang berduka ya. Benar banget. Kemarin dokter internship meninggal dunia, Dokter Mita meninggal dunia karena diduga karena kelelahan. Nah ini kemarin ada berita terbarunya, Menkes kemarin ke sana katanya, langsung evaluasi ke lapangan. Nah siang ini, siang ini kita akan ikuti dulu Feb, ada konferensi pers dari Kementerian Kesehatan. Nanti baru kita akan membahas lebih lanjut lagi ya, bagaimana hasil investigasi dari Kementerian Kesehatan kemarin. Kita bergabung dulu dengan konferensi pers Menteri Kesehatan. Sekarang juga sudah selesai masalah legalnya secara tuntas ya. Jadi ini adalah proses yang sudah berjalan lama ya. Program internship itu sudah 10 tahun berjalan. Kita juga melihat bahwa banyak perilaku atau proses-proses dan budaya-budaya yang harus kita perbaiki. Dan karena budaya ini sudah berjalan sejak agak lama, juga tidak mudah untuk merubah, tapi kita juga merasa yakin bahwa kedepannya hal ini tidak boleh terjadi lagi. Ya, tidak boleh ada dokter yang wafat karena adanya budaya kerja yang tidak baik yang dilakukan di rumah sakit, baik itu dalam program koas, dalam program internship maupun program PPDS. Jadi perbaikan budaya kerja, pembelajaran, pemahiran, pendidikan yang terjadi di rumah sakit untuk dokter-dokter muda kita, baik yang itu koas, baik itu internship maupun PPDS, harus tidak ada lagi. Ya, pembulian, pemerasan, pemaksaan itu harus tidak ada lagi. Dan Kementerian Kesehatan seperti yang sudah kita lakukan juga dulu di Semarang, kita sangat tegas dan berusaha untuk menghapuskan budaya-budaya yang lama yang buruk seperti ini ya. Untuk itu sama seperti yang kita lakukan di Semarang waktu ada yang
mahasiswa PPDS yang meninggal, kita sudah membentuk tim investigasi yang lengkap ya, terdiri dari Inspektorat Jenderal, Dirjen SDM Kesehatan, juga Dirjen Layanan Kesehatan yang pegang seluruh rumah sakit. Kita ajak juga teman-teman dari ID lokal, kita ajak juga dari PAPDI, dan juga kita ajak Ikatan Alumni Universitas Sriwijaya, Fakultas Kedokteran, karena itu yang pertama kali menulis surat resmi ya. Tim ini tidak hanya memeriksa laporan secara normatif dari rumah sakit dan dinas kesehatan yang bersangkutan, tapi juga saya minta khusus untuk langsung bertemu dengan seluruh dokter internship, ya, bertemu juga dengan orang tuanya, bertemu juga dengan pihak-pihak luar yang berinteraksi dengan yang bersangkutan, supaya semua informasinya kita dapat secara lengkap, terbuka, objektif, dan transparan. Ya, saya sendiri kemarin datang ke sana untuk memastikan bahwa informasi yang sampai ke saya, karena saya sudah diupdate kemarin, itu benar-benar objektif dan transparan. Jadi saya juga ketemu dengan seluruh seluruh dokter-dokter internship itu untuk dengar masukan mereka itu seperti apa. Tapi saya juga ingin adil, saya juga menemui dokternya yang menjadi dokter pembimbing, yang menjadi dokter di rumah sakitnya. Saya ketemu juga dengan manajemen di rumah sakitnya. Dan pagi ini saya juga bicara dengan orang tua dari almarhumah. Sehingga masukannya kita terima bukan sekedar masukan dari media sosial, tapi benar-benar masukan yang objektif ya dan transparan. Dan itu yang saya minta nanti Pak Irjen untuk bisa menyajikan kronologis dan hasil investigasi kita ke masyarakat, agar masyarakat juga melihat bahwa pemerintah sangat serius, ya, pemerintahan Pak Presiden Prabowo itu sangat serius untuk memperbaiki tata kelola pelaksanakan pendidikan pemahiran dari seluruh dokter-dokter di Indonesia, ya, baik itu nanti di koas maupun di internship maupun juga di PPDS. Ya. Dan saya boleh sampaikan summary-nya yang sudah kita putuskan di sana. Yang pertama itu adalah pengaturan jam kerja. Jam kerja ini kita perjelas bahwa maksimal adalah 40 jam per minggu dan tidak boleh dipadatkan, dirapel. Jadi maksudnya, Pak, 40 jam seminggu, kita juga melihat aturan kita perlu diperbaiki, kurang jelas. Karena 40 jam seminggu boleh dong Pak, kalau gitu Senin Selasa kita kerja 20 jam, kemudian berikutnya libur. Itu kan 20 jam itu kan bikin sakit kan, dan memiliki potensi tidak baik. Jadi itu nanti kita larang. Itu 40 jam per minggu dan harus 8 jam per hari untuk 5 hari kerja, atau kalau 6 jam 6 jam dibagi 40 dibagi 6 hari gitu ya. 40 dibagi 6 hari itu sekitar 6 jam berapa gitu, hampir 7 jam gitu ya, 7 jam untuk 6 hari kerja. Tapi yang penting adalah tidak boleh lebih dari 40 jam dan itu harus dibagi jelas tuh. Kalau 5 hari berapa jam per hari, kalau misalnya 6 hari berapa jam setiap harinya. Tidak bisa dipadatkan karena itu juga kita lihat terjadi banyak pemadatan dari jam kerja. Kemudian yang kedua juga kita ingin menegaskan bahwa dokter internship itu bukan pengganti dokter organik. Dokter internship itu tugasnya berlatih di bawah supervisi dokter pembimbing. Jadi mereka tidak boleh menggantikan dokternya. Karena itu yang terjadi sekarang, kalau ada dokter internship masuk, dokter yang ada di sana bisa tidak usah hadir, kemudian dokter internship yang kerja. Itu tidak boleh. Karena dokter internship itu prinsipnya harus didampingi. Ya, tidak boleh dipakai sebagai pengganti dari dokter organik. Kemudian yang ketiga yang kita sudah putuskan juga mengenai remunerasi. Jadi remunerasi dari dokter internship ini itu terdiri dari 3, ya, bantuan biaya hidup dari Kementerian Kesehatan berkisar antara 3 jutaan sampai 6,5 jutaan per bulan. Nanti Ibu Yuli yang bisa cerita. Ditambah juga tunjangan khusus dari pemerintah daerah. Ditambah lagi yang ketiga adalah jasa layanan yang diberikan dari rumah sakitnya. Nah, angka di sini sangat beragam antara daerah satu dengan daerah lain berbeda.
Ini masukannya kita terima. Jadi ada daerah yang generous ngasihnya, ada yang tidak. Kemudian ini menjadi iri-irian. Karena satu angkatan bisa kemudian, oh saya di daerah ini saya dapat segini loh, di fotokopi, di share di WA group, sementara yang teman yang lain tidak. Yang sama hanya bantuan biaya hidup yang dari Kementerian Kesehatan, itu sama. Kalau ataupun berbeda-beda antara tergantung lokasinya, tapi semuanya itu dibagikan, sudah disiplin, waktunya sama, dan juga besarnya konsisten gitu. Tergantung di mana dia berada. Yang tadi saya sampaikan antara 3 sampai 6,5 juta. Itu yang kita bagi tiap bulan. Tapi yang dibagikan dalam bentuk tunjangan khusus dari pemerintah daerah maupun pembagian jasa layanan dari rumah sakit itu masih tidak sama. Sehingga nanti kita akan segera mengeluarkan aturan agar semua wahana internship, baik itu puskesmas atau rumah sakit, masing-masing Pemda itu harus mengikuti standar minimal remunerasi. Ya, jadi baik tunjangan khususnya maupun jasa layanannya itu ada batas minimalnya. Yang kita rasa make sense untuk bisa dibayarkan oleh masing-masing pemerintah daerah, karena mereka juga mendapatkan benefit. Ini adalah tenaga-tenaga kesehatan yang dimagangkan.